Mas, uang belanja minggu ini belum aku terima. Dimas menghela napas panjang. Lalu tanpa menoleh dari layar ponselnya, ia menjawab dingin. Itu lagi. Emang aku kerja cuma buat kamu. Kalimat itu menusuk hati Rina seperti belati. Ia diam. Matanya hanya memandangi nasi yang baru saja ia hidangkan di meja. Bukan karena lapar, tapi karena mencoba menahan gejolak di dada. Anak mereka, Dava, yang baru berusia 5 tahun, duduk di sebelahnya sambil bermain sendok. Tak paham, tapi menangkap suasana yang tidak nyaman. Rina bukan tipe istri yang suka menuntut. Sejak awal pernikahan, ia tahu Dimas adalah anak satu-satunya dari seorang ibu yang sudah menjanda sejak lama. Ia tahu betul bahwa Dimas sangat memuliakan ibunya. Dan itu, justru yang membuat Rina jatuh cinta. Tapi semuanya berubah ketika Dimas mulai naik jabatan di tempat kerja. Perlahan, Dimas makin sering pulang terlambat. Bukan karena pekerjaan, tapi karena mampir ke rumah ibunya hampir setiap malam. Di sana ia bisa tertawa lepas, menyantap makanan yang dimasakkan ibunya, bahkan terkadang menginap. Sementara di rumah kontrakan mereka, Rina menunggu dalam sunyi, bersama cucian piring dan anak yang belum tidur. Pernah suatu malam, saat Dimas pulang hampir tengah malam, Rina memberanikan diri membuka pembicaraan. Mas, kita bisa bicara sebentar. Capek Rin. Nggak lihat jam berapa ini? Sahut Dimas sambil melepas sepatu dan melempar jaket ke sofa. Cuma sebentar, Mas. Aku cuma mau bilang, uang belanja minggu ini belum ada. Stok susu Dava juga udah habis. Aku pinjam tetangga buat makan tadi. Dimas mendengus. Pinjam-pinjam mulu. Kamu itu ngurus rumah aja, nggak kerja. Ngapain susah banget sih ngatur duit? Rina menunduk. Bibirnya bergetar. Tapi tak ada air mata yang keluar malam itu. Hanya dada yang sesak. Seakan remuk karena digencet diam-diam. Aku nggak minta tas. Nggak minta perhiasan. Mas. Aku cuma minta uang belanja. Buat makan kita. Itu pun kamu marah. Dimas berdiri dari duduknya, melangkah ke kamar, lalu menjawab singkat sebelum menutup pintu. Kalau mau gampang, kerja aja sendiri. Jangan ngerepotin aku terus. Malam itu, Rina terjaga lebih lama. Di samping tubuh kecil Dava yang tertidur pulas, ia menggigit ujung selimut dan menatap langit-langit kamar. Suara kipas angin tua yang berderit jadi satu-satunya pengisi keheningan. Ia tak tahu harus berbicara dengan siapa. Karena keluarganya di kampung pun sudah jarang ia hubungi. Khawatir dibilang tak pandai mengurus rumah tangga. Hari-hari selanjutnya, Rina mulai menahan banyak hal. Ia tak lagi minta uang untuk keperluan dapur. Ia mencari cara agar bisa mengisi piring dengan lauk meski hanya dari sisa sayur kemarin. Kadang ia mengiris tempe setipis mungkin agar cukup dimakan 2 hari. Di sisi lain, Dimas makin sibuk menuruti keinginan ibunya. Ia sering pulang membawa kantong belanja berisi daging, buah-buahan mahal, dan pakaian baru untuk sang ibu. Rina tahu semua itu. Bahkan pernah suatu siang, ia melihat status ibunya Dimas di media sosial. Anak soleh itu, kerja keras demi ibunya. Alhamdulillah tiap minggu dikirimi rejeki. Rina tak iri, tapi hatinya perih. Apakah dirinya bukan bagian dari kewajiban suami? Apakah anak mereka bukan amanah yang harus dipenuhi? Suatu sore, saat Rina sedang menjemur pakaian, tetangga sebelah, Bu Rumi, menghampiri. Bu Rina, maaf ya kemarin si Dava ke rumah. Katanya lapar, minta roti. Saya kasih roti sisa tadi pagi. Rina tercekat. Ia memaksakan senyum. Iya Bu, maaf ganggu ya. Mungkin pas saya lagi mandi, Dava keluar sendiri. Malam itu, Rina tak berkata sepatah kata pun pada Dimas. Ia hanya menyuapi Dava dengan nasi dan telur ceplok. Dimas tak menyentuh makanan. Ia bilang sudah makan di rumah ibunya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Rina berbisik dalam sujudnya, bukan untuk minta kekuatan, tapi hanya untuk berkata, Allah, aku lelah. Dan besok paginya, Rina mulai membuka ponsel tuanya, mencari informasi tentang jualan online. Ia tidak bisa terus seperti ini.
Ia harus bertahan dengan caranya sendiri. Hari-hari berikutnya berubah. Tapi bukan karena Dimas sadar, melainkan karena Rina mulai diam. Ia tak lagi menagih uang belanja. Tak lagi bertanya kemana saja Dimas pergi. Tak lagi menunggu pintu dibuka saat malam makin larut. Ia sibuk dengan kesibukannya sendiri. Bangun sebelum subuh, memasak seadanya, menyiapkan keperluan Dava, lalu duduk di depan ponsel tuanya, menyusun barang dagangan di aplikasi jual beli online. Sebelumnya ia sempat menjahitkan gamis bekas ke tetangga, dijual kembali dengan harga miring. Pelan-pelan, uang dari hasil jualan itu bisa ia kumpulkan. Ia tak pernah mengeluh. Bahkan ketika harus berjalan kaki ke agen ekspedisi sambil membawa Dava yang rewel, Rina tetap tersenyum. Senyum yang bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia harapkan dari Dimas. Dimas sendiri semakin jauh. Setiap malam, ponselnya sibuk dengan panggilan video dari ibunya. Kadang bahkan tertawa sambil memamerkan makanan mewah yang ia bawa ke rumah ibunya. Tak sekali dua Rina mendengar ucapan menyindir dari balik suara video call itu. Masak si istrimu nggak bisa masak enak begitu? Kalau sama ibu, kamu selalu ceria ya, nak? Kayaknya di rumah sendiri kamu tegang terus. Dimas hanya tertawa. Lalu dengan bangga menjawab, "Ya begitulah, Bu. Di rumah cuma ada sayur bening. Nggak bisa dibandingin sama masakan ibu." Rina mendengar itu dari dapur, dengan panci berisi bayam yang sudah 2 kali dipanaskan. Ia duduk di lantai, menyuapi Dava sambil sesekali menghapus air matanya dengan ujung jilbab. Tidak menangis, hanya menetes, karena tubuhnya sudah terlalu kebal terhadap rasa sakit. Sampai suatu hari, rumah kecil mereka kedatangan tamu. Bu Ijah, pemilik kontrakan, datang dengan nada suara agak tinggi. "Bu Rina, maaf ya, saya udah tahan-tahan, tapi sewa bulan ini belum masuk. Ini udah masuk pertengahan bulan." Rina mengangguk. "Iya Bu, mohon maaf. Saya usahakan minggu ini ya." "Iya, tolong ya. Soalnya ini banyak juga yang nanyain kamar yang ibu tempatin sekarang. Kalau nggak bisa, saya minta kejelasan. Bukan gimana-gimana. Tapi suami ibu kan kerja kantoran. Harusnya mampu, toh?" Rina hanya tersenyum. "Iya Bu, terima kasih." Setelah Bu Ijah pergi, Rina masuk ke kamar. Ia lihat Dimas masih tidur pulas. Sudah 3 hari tak ke kantor karena katanya lembur dari rumah. Tapi selama itu pula, Dimas tak sekalipun menanyakan soal kebutuhan rumah. Apalagi soal sewa kontrakan. Rina masuk ke dompetnya, mengumpulkan uang dari hasil jualan. Uang itu tidak banyak, tapi cukup untuk setengah dari sewa. Sisanya, ia tidak tahu. Pagi harinya, saat Dimas bersiap pergi, Rina memberanikan diri bicara. "Mas, maaf ganggu. Bu Ijah tadi datang. Kontrakan belum dibayar. Bisa bantu, Mas?" Dimas menghentikan langkahnya. Wajahnya berubah. "Rin, kamu tuh ya, kenapa selalu nyalain aku? Aku juga pusing. Tahu, tiap minggu kirim ke ibu, buat makan, obat, listrik, semua. Aku juga harus bagi-bagi." Rina hanya menunduk. "Aku nggak nyalahin Mas. Aku cuma minta sedikit perhatian buat rumah ini. Kalau aku nggak bilang, Mas juga nggak bakal tahu, kan?" Dimas mendesah. Ia merogoh dompet, mengeluarkan selembar uang 100.000. "Ini aja ya. Sisanya kamu urus sendiri." Rina menerimanya. Tak menjawab, tak berterima kasih. Hanya memandang kosong pada uang yang bahkan tak cukup untuk menutup separuh dari tunggakan sewa. Beberapa hari kemudian, Rina memutuskan untuk menjual handphonenya. Satu-satunya alat yang selama ini ia gunakan untuk berjualan. Ia tahu risikonya, tapi itu lebih baik ketimbang harus diusir dari rumah. Dava yang memperhatikan ibunya menenteng kardus kecil bertanya polos, "Ibu mau kemana?" "Beli beras, Nak." Padahal ia menuju konter penjualan ponsel bekas. Sementara itu, Dimas tak tahu apa-apa. Ia merasa rumah makin tenang. Rina tak pernah marah-marah. Tidak merengek.
tidak menuntut macam-macam. Ia pikir inilah rumah tangga ideal. Suami bebas melakukan apa saja, istri tidak ribet, anak juga selalu ceria di rumah. Tapi Dimas tidak tahu. Ia sedang tinggal di dalam rumah yang sedang retak perlahan. Tidak terdengar, tapi pasti. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rina memandang wajah Dimas yang tertidur, lama sekali. Ia tahu, bukan cintanya yang hilang, tapi luka yang sudah tak bisa ia tahan lagi. Ia tidak benci Dimas, tapi ia tahu, ada batas untuk segala hal. Dan batas itu, sebentar lagi akan ia lewati. Subuh itu, langit masih gelap ketika Rina sudah berdiri di depan rumah. Di tangannya ada kantong plastik besar berisi baju-baju bekas yang sudah ia pilah semalaman. Ia titipkan dulu Dava ke Burumi. Hari ini ia akan mencoba pasar loak, membawa pakaian yang barangkali masih bisa dijual dengan harga seadanya. Rina berjalan kaki. Di tengah dingin pagi yang menusuk kulit, ia terus melangkah dengan mata sembab. Ia tidak menangis, tapi tubuhnya lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah karena terus bertahan tanpa kejelasan. Sementara itu, Dimas baru bangun pukul 8. Ia terkejut karena rumah kosong. Tak ada suara Rina, tak ada aroma sarapan. Ia mencari ke kamar mandi, dapur, hingga keluar rumah. Tak ada. Ia sempat panik, lalu membuka ponselnya. Tapi tidak ada pesan dari Rina. Ketika ia membuka lemari, ia melihat ada secari kertas kecil tertempel di sisi dalam pintu. Aku keluar sebentar. Tolong jemput Dava di rumah Burumi kalau aku belum pulang. Jangan lupa sarapan. Air di dispenser tinggal sedikit. Catatan itu terasa dingin di tangan Dimas. Seperti surat dari seseorang yang perlahan menghapus dirinya dari rutinitas rumah. Seharian itu, Dimas canggung. Ia menjemput Dava, membuatkan mie instan, bahkan terpaksa menyapu halaman. Malamnya, barulah Rina pulang, dengan wajah yang sangat lelah. Tanpa berkata apapun, Rina masuk kamar. Dimas mengikutinya. Kamu dari mana aja sih? Seharian loh. Rina melepas kerudungnya, menaruh plastik kresek kecil ke atas meja, lalu duduk. Jual baju. Pasar loak. Dapatnya nggak seberapa. Tapi cukup buat nambah bayar kontrakan. Dimas terdiam. Rina melanjutkan dengan suara yang datar, namun tajam. Mulai sekarang, aku nggak akan minta uang belanja lagi, Mas. Aku akan usaha sendiri. Aku sudah capek minta-minta. Nafkah yang seharusnya jadi kewajibanmu. Tapi malah selalu kamu anggap beban. Dimas merasa seperti disambar petir. Rin, kamu ngomong apa sih? Kamu istri aku. Masa kamu nggak mau dinafkahi? Rina menatap langsung ke matanya. Mas, aku selama ini bukan nggak mau kamu bantu ibumu. Tapi aku juga istri kamu. Kita punya anak. Rumah ini juga butuh hidup. Tapi kamu seolah lupa. Segala hal tentang ibumu kamu ingat. Kamu bawa makanan, belanja, baju baru. Tapi ke rumah ini, kamu bahkan gak tahu Dava sakit atau enggak. Dimas membuka mulut, tapi Rina menyela. Dulu aku nikah sama kamu karena aku yakin kamu lelaki baik. Lelaki yang berbakti pada orang tua. Pasti bisa adil. Tapi nyatanya, aku hanya jadi bayangan. Kamu pulang ke sini karena ini rumahmu. Tapi hatimu hanya untuk ibumu. Dimas mengepal tangan. Jangan bawa-bawa ibu, Rin. Rina tetap tenang. Aku nggak bawa-bawa. Justru Mas yang selalu bawa-bawa ibu dalam setiap alasan untuk tidak memenuhi tanggung jawab sebagai suami. Kalau begitu, nafkahi saja ibumu, Mas. Aku nggak akan minta apa-apa lagi. Suasana hening. Dava tertidur di kasur. Tak tahu ayah dan ibunya sedang berbicara dengan luka di masing-masing dada. Malam itu, Rina tidur lebih awal. Dimas duduk lama di ruang tamu. Ia menyalakan televisi, tapi tak ada yang bisa mengalihkan pikirannya. Kata-kata Rina terus terngiang. Kalau begitu, nafkahi saja ibumu, Mas. Di kepalanya, ia mencoba membantah. Tapi di hatinya, ada rasa bersalah yang mulai membakar. Ia tak pernah benar-benar sadar.
Selama ini ia terlalu fokus menyenangkan ibunya, sampai lupa bahwa rumah tangganya pun butuh cinta dan perhatian. Pagi harinya, Rina sudah bangun lebih awal. Ia tak menunggu Dimas sarapan. Ia tak mengingatkan bekal kerja. Ia hanya sibuk di ponselnya, dengan sinyal lemah tapi semangat yang tetap menyala. Dan untuk pertama kalinya, Dimas merasa benar-benar asing di rumahnya sendiri. Hari-hari berubah, tapi bukan karena Dimas berubah, melainkan karena Rina memilih untuk bangkit. Ia sudah tidak menunggu, tidak mengharap. Ia menjalani semuanya dengan langkahnya sendiri. Usaha jualannya yang semula hanya mengandalkan gamis bekas dan jilbab murah, kini mulai berkembang. Ia berani ambil sistem reseller. Modalnya, dari sisa jualan dan sedikit pinjaman dari Bu Rumi, tetangga sebelah yang sejak dulu diam-diam memperhatikan perjuangannya. Pagi hari, Rina sudah sibuk di meja kecilnya, mencatat pesanan, membungkus paket, menempel label. Ia bangun bersama Fajar, bekerja saat anaknya masih terlelap, dan baru istirahat ketika mata sudah berat menahan kantuk. Tidak ada keluh, tidak ada air mata. Yang ada hanya tekad untuk tidak kembali meminta. Sementara itu, Dimas mulai merasa hampa. Rumah kini sunyi. Tidak ada suara protes. Tidak ada ocehan remeh soal baju kotor. Bahkan tidak ada pertanyaan kemana ia akan pergi malam ini. Semua dibiarkan. Bahkan ketika Dimas pulang larut malam, pintu sudah tidak terkunci, tapi juga tidak ada yang menyambut. Hubungan mereka jadi asing. Sekamar. Tapi seperti dua orang kontrakan berbeda. Dimas makan sendiri, mencuci sendiri, tidur pun sering terpisah. Bukan karena bertengkar, tapi karena Rina terlalu lelah. Bahkan untuk sekadar marah pun ia sudah tak sanggup. Dan di tengah semua itu, Dimas mulai menyadari, ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Sesuatu yang dulu ia abaikan, kini terasa sangat ia butuhkan. Satu malam, Dimas pulang lebih awal. Ia menemukan Rina sedang tertidur di meja, di samping tumpukan barang dagangan. Dava juga tertidur di pangkuan ibunya. Lampu redup. Ruangan sempit itu terasa seperti potret kelelahan yang menyayat. Ia mendekat pelan, menatap wajah istrinya yang tampak tirus dan pucat. Bibirnya pecah-pecah. Tangannya kasar karena sering membawa paket ke ekspedisi tanpa kendaraan. Tapi di wajah itu, Dimas bisa melihat keteguhan, kekuatan, dan rasa sakit yang selama ini ia abaikan. Ia ingin menyentuh Rina, tapi tangannya menggantung di udara. Tak jadi. Esok harinya, Dimas mencoba bicara. Ia menunggu saat Rina sedang istirahat sebentar. Duduk di depan rumah sambil mengawasi Dava bermain sepeda. "Rin, kita bisa bicara." Rina tidak menoleh, tapi ia menjawab, "Silakan." Dimas menarik napas panjang. "Aku tahu aku salah. Aku terlalu fokus sama ibu, sampai lupa kamu juga butuh aku." Rina masih tidak menatapnya. Hanya mengelus kepala Dava yang mendekat. "Mas, kamu sadar bukan karena aku marah, tapi karena aku diam. Karena aku berhenti meminta. Karena aku akhirnya memilih mengurus hidup sendiri." Dimas tertunduk. "Aku mau berubah. Bukan aku yang kamu perlu buktikan, Mas, tapi dirimu sendiri." Beberapa hari kemudian, Dimas mencoba lebih banyak berada di rumah. Ia mulai ikut membelikan keperluan Dava, menawarkan diri mengantar paket, bahkan mulai membantu Rina membungkus barang. Tapi semuanya terasa terlambat. Hati Rina sudah tidak di tempat yang sama. Puncaknya terjadi ketika ibunya datang. Tanpa pemberitahuan. Ia datang saat Rina sedang sibuk menyiapkan puluhan pesanan. "Rina, kamu tuh ibu rumah tangga apa kuli paket? Rumah berantakan, anak main di luar. Kamu malah sibuk sama kardus-kardus ini." Rina menatap wanita paruh baya itu dengan tenang. "Maaf Bu, kalau rumah ini terasa berantakan, mungkin karena saya mengurus semuanya sendiri. Tanpa bantuan siapa-siapa." Ibu Dimas mencibir. "Kamu tuh istri macam apa sih? Dulu nikah modal apa coba? Sekarang mentang-mentang jualan. Kamu berani jawab ibu seperti itu?" Dimas yang mendengar dari dalam, akhirnya keluar.
Bu, cukup. Jangan hina Rina. Kalau bukan karena dia, rumah ini udah kosong dari dulu. Saya yang salah. Saya yang gak adil. Tapi jangan salahkan dia. Ibunya terkejut. Baru kali ini Dimas membela istrinya di depan mata. Rina hanya diam. Ia tahu, pembelaan itu tak menghapus luka. Tapi setidaknya, ia tahu bahwa dirinya bukan lagi perempuan yang bisa direndahkan sesuka hati. Malam itu, Dimas kembali mendekati Rina. Apa aku masih punya tempat di hatimu? Rina menjawab lirih. Tempat itu sudah kosong, Mas. Tapi bukan berarti aku benci kamu. Hanya saja, aku sudah tidak butuh lagi nafkahmu. Karena aku sudah menemukan caraku sendiri untuk hidup. Dimas terdiam. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada teriakan atau tangis. Itu adalah kalimat dari perempuan yang sudah selesai berharap. Perempuan yang sudah terlalu lama sendiri. Sampai akhirnya ia sadar bahwa ia mampu tanpa siapa-siapa. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi ketika Dimas bangun dan mendapati rumahnya terasa sangat sepi. Bukan sepi karena sunyi, tapi karena hampa. Ada firasat aneh di dadanya. Ia bangkit, melangkah ke dapur. Tidak ada aroma masakan. Meja makan kosong. Ia panggil nama Rina beberapa kali. Tidak ada sahutan. Ia panggil Dava. Juga tidak ada suara kecil yang biasa menjawab dari kamar sebelah. Dengan langkah cepat, ia periksa kamar. Sepi. Ia menuju lemari. Terbuka dan kosong. Hanya tersisa beberapa pakaian milik Dimas. Sudah tidak ada gamis Rina. Tidak ada kerudung yang tergantung di belakang pintu. Bahkan kotak kecil tempat perhiasan sederhana pemberian pernikahan dulu, tak lagi ada. Di atas meja kecil di ruang tamu, hanya ada satu kertas, tertulis dengan pulpen hitam. Aku tidak pergi karena aku marah. Aku pergi karena aku selesai. Jangan khawatir tentang Dava. Ia akan baik-baik saja bersamaku. Aku tahu Mas mencintaiku. Tapi cinta saja tidak cukup. Rumah ini pernah jadi tempatku berharap. Tapi sekarang, cukup aku jadikan tempatku belajar. Jika suatu saat Dava bertanya tentang ayahnya, aku akan bilang, kamu adalah laki-laki yang pernah sangat kami cintai. Tapi aku tak bisa terus tinggal di tempat yang tak lagi menyisakan harapan. Jangan cari aku. Biarkan aku tumbuh tanpa bayanganmu lagi. Tangan Dimas gemetar membaca tiap baris tulisan itu. Ia duduk lemas di sofa. Pandangannya kabur. Jantungnya berdetak tidak beraturan. Ini bukan hanya kehilangan. Ini adalah kehancuran yang pelan-pelan ia bangun sendiri. Bata demi bata dari sikap lalai dan egoisnya selama bertahun-tahun. Hari itu, Dimas tak pergi kerja. Ia duduk di rumah sampai sore, menatap kosong ke arah tembok yang sunyi. Tak ada suara Dava lagi. Tak ada langkah kecil menuju dapur. Tak ada suara Rina yang mengingatkan jam makan. Hanya keheningan dan penyesalan. Seminggu berlalu, Dimas mencoba mencari. Ia ke rumah Bu Rumi, bertanya seolah tidak tahu. Tapi Bu Rumi hanya menjawab dingin. Rina titip pesan, Mas. Katanya jangan dicari. Dia cuma ingin hidup tenang. Dimas pulang dengan langkah gontai. Ia tidak tahu harus bagaimana. Semua usahanya terasa percuma. Ia mencoba mengirim pesan, tapi tidak pernah dibalas. Ia telepon, tapi nomor Rina sudah tidak aktif. Di saat Dimas kehilangan arah, Rina justru menemukan jalannya. Di kota kecil yang tak jauh dari kampung ibunya, Rina memulai kehidupan baru. Ia menyewa rumah sederhana, membuka toko kecil di depan rumah. Barang dagangan yang dulu ia jual online kini jadi etalase nyata. Para tetangga mulai mengenalnya. Dava sekolah di tempat baru, lebih ceria dan tenang. Hidup Rina mungkin tidak mewah, tapi ia damai. Ia tidak lagi menunggu pintu diketuk oleh suara berat yang pulang larut malam. Ia tidak lagi harus berpura-pura kuat demi menyambut senyum Dava. Kini ia benar-benar kuat, karena ia memilih untuk pergi sebelum benar-benar hancur. Setiap malam, sebelum tidur, Rina duduk di samping ranjang Dava, mengelus rambut anaknya, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, cukupkan aku dengan ridho-Mu.
Jika ini jalanku, maka lapangkanlah. Jika aku harus berjalan sendiri, kuatkanlah. Jangan biarkan aku kembali, jika hanya untuk dihancurkan lagi. Dimas di sisi lain mulai merasakan hidupnya yang kosong. Ibunya yang dulu selalu jadi alasannya, kini pun berkata dingin. Sudahlah, Mas. Kamu terlalu membela istrimu. Akhirnya kamu sendiri yang ditinggal. Dimas menunduk. Tapi dalam hatinya, ia tahu bukan karena ia membela istri, tapi karena terlalu lama mengabaikannya. Hingga ketika ia sadar, semua sudah terlambat. Satu malam, Dimas duduk di depan rumah yang kini hanya jadi bangunan tanpa suara. Ia memandang langit, mengingat semua hari ketika Rina masih setia menunggu, menyediakan teh hangat, menyambutnya pulang, memeluknya tanpa syarat. Kini semua itu hanya tinggal kenangan. Dan malam itu, Dimas tahu, ia tidak hanya kehilangan istri, tapi kehilangan dirinya sendiri yang dulu pernah dicintai.